Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini selanjutnya kita akan bahas mengenai the Hayek-Simmons Comprehensive Income Definition. Kita lanjut di part yang keempat dari chapter 18 taxation. Nah, jadi untuk menentukan berapa besarnya sih seharusnya pendapatan yang bisa dikenakan pajak. Nah, ada tokoh nih, ada sebuah definisi yang dikemukakan oleh Hayek-Simmons ya. Dia ini mengemukakan bahwa menurut mereka ini ya, penghasilan kena pajak itu ya, taxable resource are individual ability to pay. Nah, jadi menurut mereka ini penghasilan kena pajak itu adalah seluruh sumber daya yang bisa mencerminkan potensi konsumsi seseorang. Nah, di sini potensial annual consumption ya, yang dikatakan dengan potensi konsumsinya itu potensial annual consumption. Jadi potensial annual consumption ini dia itu total consumption selama 1 tahun ditambah dengan increases in wealth, ditambah dengan kenaikan nilai kekayaan. Nah, si Hayek-Simmons ini ya, mereka ini mendefinisikan seperti itu. Jadi seluruh bahwa penghasilan kena pajak itu seluruh sumber daya bisa mencerminkan potensi konsumsi seseorang. Nah, tapi di sini ada dua kesulitan nih dalam teorinya, dalam definisinya Hayek-Simmons. Nah, difficulties yang pertama itu defining power to consumption or ability to pay. Jadi susah buat menentukan kemampuan seseorang untuk konsumsi atau untuk bayar itu. Contohnya misalnya gini, ada dua orang nih, ya kan, si A sama si B. Nah, keduanya mereka ini A dan B ini dia itu punya konsumsi yang sama. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu bisa aja entah itu si A atau si B itu dia itu konsumsinya itu nggak kayak biasanya gitu loh. Jadi nggak sama konsumsi mereka berdua ini. Contoh misalnya si B itu ada bencana sehingga dia itu harus mengeluarkan biaya untuk berobat atau hal lainnya gitu. Nah, itu kan dalam hal itu kan dia konsumsinya nggak sama kan, ya kan? Jadi itu jadi sulit untuk menentukan kemampuan seseorang untuk konsumsi atau untuk bayar, karena dimungkinkan nanti itu akan ada ya kejadian-kejadian yang bisa dibilang kayak nggak terduga gitulah ya. Nah, terus yang kedua ini difficultiesnya itu non-consumption expenditure. Nah, jadi ada beberapa jenis pengeluaran yang memang diperuntukkan untuk memperoleh penghasilan. Nah, contohnya itu kayak iklan untuk perusahaan, ya kan? Iklan untuk perusahaan itu kan tujuannya itu kan bukan untuk consumption kan, untuk memperoleh penghasilan kan. Nah, jadi seharusnya yang kayak gini-gini tuh dikurangin dari kewajiban atau nilai pajak yang harus dibayar itu. Jadi inilah dua hal yang jadi masalah buat menentukan definisi daripada Hayek-Simmons itu tadi. Nah, terus deviation due to ability to pay, yakni difficultiesnya juga. Jadi untuk yang tadi itu ya, Hayek-Simmons promotes horizontal equity by treating all income equally. Jadi all income-nya itu equal. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi ya. Pertama itu property and casualty losses, yang kedua itu medical expenditure. Nah, medical expenditure ini kayak apa ya, jadi misal kayak orang itu tiba-tiba jatuh sakit dan harus bayar banyak pengobatan. Nah, seharusnya dia ini tuh bisa dipertimbangkan nih untuk menyesuaikan ability to consume-nya yang dia miliki. Nah, terus selanjutnya itu state and local tax payments. Oke, jadi ini aja sih. Nah, terus di sini ada application-nya. Application-nya ada banyak nih. Ada banyak kasus. Kita ambil yang pertama aja di sini. Kita ambil yang pertama nih RABI ya. Jadi ini contoh daripada non consumption expenditure. Nah, jadi di sini ketika ada seseorang ya, di sini namanya Rabi. Nah, si Rabi ini dia itu mengundang beberapa orang untuk makan-makan. Nah, ternyata menurut pengadilan ya, hal itu tuh nggak bisa dimasukkan ke dalam expenditure-nya dia karena nggak sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan. Nah, terus di sini ada an exotic dancer claim. Nah, jadi ini exotic dancer dia itu akhirnya itu bisa klaim beberapa biaya terkait dengan income yang dia dapatkan. Oke, segini dulu. Nanti kita lanjut di part yang kelima. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.